Mari kita proklamirkan kidung ini, bait yang pertama. Padamu ya Bapa, tiada bayangan, setiamu besar tak berbatas. Dulu kini kelak kau tetap ada, kekal rahmatmu beri kau tak ubah. Purnya, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi rahmatmu terus baru. Semua perluku kau yang sediakan, besar setiamu tak bersudah. Amin. Bait 2. Musim tabur tuai terus bergantian, surya bulan bintang beredaran, suasana alam beri kesaksian, besar setiamu tak bersudah. Amin. Yang ketiga, ampunanmu bawa damai pun riang, hadirmu beri hibur, beri bimbingan, tenaga kini dan harapan kelak, semua milikku berkat tak berkurang. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara-saudari, seperti apa yang dikatakan di dalam kidung ini ya. Allah kita adalah Allah yang begitu setia. Setianya ini begitu besarnya. Dia setia, dia mau setiap pagi memberikan rahmatnya yang selalu baru. Ya. Mari saudara-saudari kita nyanyikan bait satu saja. Ya, kita nyanyikan kidung ini sambil punya sikap yang berdoa, sambil berharap hari demi hari kita benar-benar mengalami Allah yang setia, rahmatnya yang selalu baru bagi kita. Kita nyanyikan sekali lagi bait satu saja. Amin. Puji Tuhan, pada saudara Moses, saya persilakan. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara-saudari sekalian. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Dulu, kini, kelak Kau tetap sama, Engkau tidak berubah. Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami dan mengatur segala situasi di dalam kesetiaan-Mu supaya kami kembali datang kepada Engkau, mata air yang hidup. Tuhan, berkati pembicaraan firman-Mu siang hari ini. Kami mau dengan hati yang lapar dan haus, telinga seorang murid yang mendengar, juga kami mau belajar membicarakan, mengutarakannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, jaga hati kami. Puji Tuhan, saudari, hari ini kita mengambil topik atau judul Allah yang setia. Karena sudah lewat 6 bulan sejak kita ada pandemi ya, kemudian ini sudah bulan keempat, kita ada di dalam persekutuan hari Minggu jam 1 siang, tidak terasa. Ini membuktikan Allah begitu setia, ya Allah menjaga kita semua bisa tetap berkumpul untuk memuji Dia, kita bisa terbuka kepada Dia. Jadi Saudara Irfan mengajak kita memproklamirkan pujian ini, ya
sehingga kita dikuatkan, kita diteguhkan, juga kita bisa mendengarkan firman, semua tidak lain adalah karena kesetiaan Tuhan. Ya, seringkali, saudara-saudari, ya, karena pandemi ini seolah-olah tidak kunjung selesai, ya. Banyak anak Tuhan mulai kehilangan iman, goyah imannya, dan merasa bahwa betulkah Allah itu setia di dalam hidupku? Kalau betul, kenapa situasinya begini? Kok semua susah? Ya, katanya Tuhan itu setia, katanya Allah itu setia. Kenapa kok hidupku sebagai orang Kristen nggak jauh beda sama teman-temanku yang tidak percaya, dan lain sebagainya. Tapi kiranya firman Tuhan di siang hari ini bisa meneguhkan kita kembali, menguatkan kita kembali, menyehatkan kita kembali, menyadarkan pada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Ya, kesetiaannya ini tidak bisa disangkal, tidak bisa dipungkiri, karena kesetiaan ini adalah bagian dari atributnya, ya. Jadi apa adanya Allah itu setia. Ya, manusia itu sering tidak setia. Ya, ada satu bercandaan, ya, bahwa memang setia itu bagi pasangan itu susah, ya. Adalah singkatan dari selingkuh tiada akhir, ya. Artinya hati manusia itu gampang sekali selingkuh dengan banyak hal, ya, menyelingkuhi Allah dalam hal ini, ya. Harusnya cintanya hanya kepada Tuhan, cintanya hanya kepada Allah, tetapi begitu mudah hatinya itu tertempel kepada banyak hal yang lain. Tetapi Allah kita tidak demikian. Dia menaruh kesetiaannya pada kita. Karena itu siang hari ini di waktu yang terbatas, mari kita sama-sama melihat betapa setianya Allah kita. Jadi yang pertama, mari kita baca sama-sama. Saya rasa kita bisa membuka mikrofon kita, ya, untuk membaca ayat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 3. Ya, Mazmur 37 ayat 3, mari kita baca sama-sama. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Sekali lagi kita baca dengan roh kita yang terbuka. Amin. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, amin. Baik, saudari, kalau kita membaca ayat ini, ya, sepertinya di kata-kata berlakulah setia itu adalah kita yang setia. Ya. Kita perlu percaya, kita perlu diam di negeri yang baik, ya. Kemudian kita perlu berlaku dengan setia. Tetapi ternyata terjemahan yang tepat di dalam Alkitab, ya, di bahasa Inggris, kalau kita melihat King James Version maupun Recovery Version, itu dikatakan percayalah kepada Tuhan, trust in Jehovah, ya, karena kata Tuhan di sana mengacu kepada Allahnya orang Israel kala itu, Jehovah, and do good, lakukan yang baik. Nah, yang menarik adalah di penggalan kalimat yang kedua, dwell in the land, diamlah di negeri, dan feed on his faithfulness. Jadi diberi makan dari kesetiaannya. Jadi kata berlakulah setia di situ kurang tepat saya rasa, ya, diterjemahkan, karena sebenarnya yang Allah inginkan dari kita adalah kita percaya, kita berlaku baik, kita diam di negeri, dan kita makan dari kesetiaannya. Artinya Allah yang setia ini ingin menjadi kenikmatan kita. Ya, kesetiaannya itu perlu menjadi makanan kita setiap hari. Artinya apa? Artinya, saudara-saudari, ya, Allah yang begitu setia itu rindu supaya kesetiaannya itu menjadi bagian kita. Ya, begitu banyak hari ini, saudara-saudari, Allah itu sudah setia dari pagi membangunkan kita sampai malam menidurkan kita, menjaga kita tidak mimpi buruk, ya, dan lain sebagainya. Tapi banyak yang lupa untuk menikmatinya, ya, terdistract itu apa? Teralihkan oleh begitu banyak kekhawatiran hidup, oleh begitu banyak kegelisahan, ya, yang menutupi, membuat mata anak-anak Allah ini lupa kalau Allah itu Allah yang setia. Tapi, saudari, ya, Allah rindu kita dapat memakan kesetiaannya. Kita diberi makan dengan kesetiaannya. Nah, karena itu Allah harus mengatur beberapa hal. Ya, kita lihat. Kata feed on tadi, ya, kalau kita lihat di Mazmur 37 ayat 3, saya garis bawah kata feed on,
Itu menurut bahasa Ibrani-nya adalah memakan seperti kawanan domba, mengunyah, menikmati. Jadi Allah rindu, kita setiap hari itu seperti kawanan domba. Datang kepada Dia untuk mengunyah, menikmati kesetiaannya. Nah, iblis itu licik. Dia setiap hari menyediakan kekhawatiran, kegelisahan, keraguan untuk kita makan, untuk kita kunyah, untuk kita nikmati. Orang-orang dunia hari ini ditipu ya, oleh iblis yang menjadi makanan mereka, yang menjadi kunyahan mereka, yang menjadi kenikmatan mereka setiap hari adalah apa? Kekhawatiran hidup, kegelisahan, gosip, ya, perkataan yang justru membuat lemah iman, berita-berita hoax yang membuat orang tidak lagi melihat kesetiaan Allah. Itu Allah ingin, Allah rindu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap hari kita seperti kawanan domba, bisa mengunyah, memakan, menikmati kesetiaan Allah. Amin. Karena itu, Saudara-saudari, ya, kita perlu diingatkan, setiap hari kita perlu menikmati kesetiaan. Ya, setiap hari ada kesempatan yang baru bagi kita untuk bisa menikmati kesetiaannya. Karena itu, mari kita pahami, kesetiaan Allah ini apa maksudnya sebenarnya, ya? Mungkin ada yang bertanya, ya saya mau menikmati kesetiaan Allah, tapi kok kayaknya situasi dan lingkungan itu tidak menghendaki saya bisa menikmati. Ya. Situasi dan lingkungan nggak sesuai dengan apa yang diomongkan firman Tuhan. Ya. Kok kayaknya apa yang tertulis di Alkitab, Allah itu begitu baik, begitu setia. Tapi di lapangan kok hidupku sengsara ya? Kok hidupku susah? Ini mana yang salah? Yang salah hidupku atau firman Tuhan? Saudara, tidak ada yang salah, dua-duanya. Yang salah adalah pemahaman anak-anak Allah mengenai kesetiaan Allah itu seperti apa. Nah, mari kita lihat. Saya ambil satu perkataan dari sebuah renungan firman Tuhan. Dikatakan, jika kita memahami kesetiaan Allah secara alamiah, kita bisa berpikir bahwa Dia itu setia, terutama dalam perkara persediaan materi atau berkat fisik. Ya, bukankah demikian ya? Seringkali kalau sudah bicara tentang Allah yang setia, adalah Allah yang setia mencukupkan, menyediakan ya persediaan materi atau berkat fisik. Ya. Kalau sedang kekurangan, sedang susah, wah Allah lupa kayaknya dengan saya. Nggak setia lagi. Allah itu baru kelihatan setia ketika persediaan materi kita, berkat-berkat materi kita itu tercukupkan. Saudara-saudara, ini adalah pemahaman yang alamiah. Ya, tidak masalah siang hari ini, tetapi siang hari ini kiranya melalui firman Tuhan kita disetel ulang, konsep kita dipalingkan. Kita perlu melihat kesetiaan Allah bukan menurut pemahaman alamiah. Baik ya, sampai sini saya pause sebentar. Saya ingin kita sama-sama merenungkan. Ya, kesetiaan Allah ternyata bukan sekedar kesetiaannya untuk menyediakan berkat-berkat fisik bagi kita. Berkat-berkat jasmani buat kita. Berkat-berkat yang terlihat mata. Kalau nggak kelihatan, maka Allah itu nggak setia. Oh, jangan demikian, saudara. Kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 9, sebenarnya kesetiaan Allah itu di dalam apa? Bolehkah kita baca paragraf yang kedua ini bersama-sama? Kita buka mikrofon kita. 2, 3. 1 Korintus pasal 1 ayat 9 berkata bahwa Allah itu setia dalam memanggil kita ke dalam persekutuan anaknya. Tetapi menurut pemahaman kita, ya mungkin tidak setia dalam memperhatikan kesejahteraan kita. Ya, jadi kalau menurut Alkitab, ternyata kesetiaan Allah itu bukan sekedar setia memperhatikan kesejahteraan kita. Yang dimana sebenarnya fokus dari kesetiaan Allah, prioritas dari kesetiaan Allah adalah memanggil kita ke dalam persekutuan anaknya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih ya, akan sedikit kurang berfaedah bagi Allah jika Dia setia menyediakan kesejahteraan bagi kita, tetapi kita lupa dengan Dia. Betul tidak? Banyak hal sering terjadi. Justru ketika situasi itu buruk,
chat bentar bilang. Oh ya, boleh minta tolong di-mute kembali. Amin. Thank you. Banyak justru kejadian ketika situasi itu tidak baik, orang itu cepat-cepat datang pada Allah. Tetapi ketika situasinya baik-baik saja, wah, begitu mudahnya meninggalkan Allah. Saudara-saudari, ini adalah kondisi yang alami, kondisi yang wajar bagi banyak orang. Tetapi ini tidak wajar bagi Allah. Allah kita cemburu ketika kita mencari yang lain, ketika kita datang kepada sumber yang lain. Tapi puji Tuhan, dia bukan hanya Allah yang cemburu, dia juga adalah Allah yang setia. Dia setia memanggil lagi ya, hai Moses ya, kamu sudah terlena ya, kamu sudah terbius oleh kesenangan-kesenangan ya, kenyamanan yang kuberikan. Aku aturkan situasi ini bagi kamu sehingga apa? Kembali kamu datang ke dalam persekutuan dengan anaknya. Saudara-saudari, bukan berarti, oh kalau gitu saya harus selalu susah ya, supaya saya datang dalam persekutuannya. Tidak, saya tidak. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi, kita boleh jujur dengan diri kita sendiri, ketika situasi sudah nyaman, ketika situasi itu seolah-olah sejahtera, kita begitu mudah ya meninggalkan persekutuan dengan Kristus. Tetapi begitu situasi itu sudah tidak nyaman, begitu sulit, begitu terjepit, adalah situasi yang gampang membawa kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Ya sebenarnya kita semua berharap, saudari, baik itu situasi susah maupun tidak, kita tetap ada di dalam persekutuan dengan Dia. Tetapi statement ini, pernyataan ini, ya, ayat ini diberikan kepada kita supaya kita tahu bahwa keadaan susah, keadaan yang menderita, keadaan yang kayaknya susah sekali di dalam pekerjaan, di tengah keluarga, bukan berarti Allah tidak setia. Ini justru menggambarkan bahwa Allah itu lebih lagi setia. Suara speaker atas. Ya, boleh di-mute, saudara. Thank you. Baik. Ya, jadi ini justru menunjukkan Allah itu lebih lagi setia. Karena Dia tidak ingin kita lupa akan Dia, ya. Baik, karena waktu, saya lanjutkan. Memahami kesetiaan yang kedua, mari kita lihat Rasul Paulus. Ya. Perhatikanlah penderitaan Rasul Paulus. Dia dipanggil, dia diberi amanat, diberi beban, diutus Allah. Tetapi fakta yang menarik di kitab Kisah Para Rasul, kemana saja ia pergi, ia mendapat masalah. Bukan berarti, wah kalau gitu salah saya jadi orang Kristen ya. Lebih baik tidak jadi orang Kristen. Bukan demikian. Tapi saudari, kita tidak boleh salah paham dengan Allah ketika kemanapun kita pergi, kok dulu saya pernah dengar firman ya, asal jadi orang Kristen saya pasti sukacita, saya pasti bahagia, semuanya tercukupi. Begitu jadi orang Kristen, kok beda sama firman yang disampaikan bapak itu, atau ibu itu, atau gembala ini, gembala itu. Saudari, yang salah bukan penyampaiannya, yang salah ada pemahamannya. Ya. Kita lihat lagi Paulus. Begitu ia mulai memberitakan Kristus, ia mulai menderita penganiayaan. Ia bahkan harus melarikan diri dari Damsyik, diturunkan dari tembok menggunakan kerajaan. Ya. Apakah ini berarti Allah tidak setia terhadap Paulus? Tidak. Ya, saudara-saudari, tidak sekali lagi. Ini justru berarti bahwa kesetiaan Allah bukanlah menurut pemahaman alamiah kita. Saya stop kembali sampai sini, saudara-saudari, sebelum kita lanjutkan. Betapa kalau kita mau merenungkan sepanjang 6 bulan terakhir di situasi pandemi, betapa banyak Allah itu mengatur banyak situasi, termasuk pandemi ini sendiri, untuk ingin ya, membuat pemahaman kita akan kesetiaan Allah itu ada perpaduan. Kalau dulu kita mudah sekali melihat Allah setia karena hidup kita begitu mudah terpelihara. Tetapi mari kita lihat lebih dalam, ketika situasi ini begitu susah dan Allah masih memelihara kita, bukankah itu juga justru menunjukkan Allah lebih setia lagi terhadap kita? Ya, Allah terkadang saya ada menemani satu orang ya yang selama pandemi ini terus cari kerja. Ya, dia sudah kehilangan pekerjaan di akhir bulan Maret lalu, kemudian dia terus cari kerja. Ya, orang ini adalah orang yang mengasihi Tuhan.
dia pernah mengikuti pelatihan pelayanan ya, pelatihan pelayanan sepenuh waktu, dia mempersembahkan dirinya untuk Tuhan. Saya sempat bertanya kepada Tuhan ya, soalnya dari bulan April sampai Agustus dia nggak dapat pekerjaan. Saya bertanya, Tuhan, Engkau benar nggak sih? Anak ini kan mengasihi Engkau Tuhan ya. Anak ini kan sudah mencurahkan semuanya buat Tuhan. 2 tahun loh Tuhan. Harusnya dia punya masa depan. Ya dia punya banyak hal yang bisa dia kerjakan. Mungkin kalau waktu itu, karena waktu itu dia kuliah sambil bekerja, dia teruskan karirnya. Mungkin hari ini dia bisa jadi manajer, tapi dia letakkan semua untuk mengikut Engkau. Sekarang kok begitu dia kembali bekerja, susah sekali. Jangan-jangan salah Engkau Tuhan. Saya sempat bertanya demikian ya. Saya tentu nggak ngomong ini ke saudara tersebut, tetapi saya bertanya, karena saya melayani dia, berdoa bersama dia, sampai akhirnya Tuhan menyadarkan ya, bahwa semuanya ini Tuhan izinkan, supaya baik saya maupun saudara tersebut melihat kesetiaan Allah bukan dengan cara yang alamiah. Ini luar biasa. 5 bulan terakhir ini, dia tetap bisa bertahan hidup, dia tetap bisa melayani Tuhan, dia tetap bisa makan, dia tetap bertahan. Semua justru makin menunjukkan Allah itu setia. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua adalah mengapa Allah izinkan kesusahan dalam hidup kita? Ya, kenapa kok harus melalui kesusahan? Kenapa kok enggak Tuhan ya di situasi yang baik saja Engkau mewahyukan bahwa Engkau setia? Mari kita buka mikrofon kita, saudari, kita baca Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Saya harap ini terbaca ya. 2, 3. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak kesusahan. Wah, luar biasa ini ya. Kisah Para Rasul 14 ayat 22 mengatakan mau masuk kerajaan Allah harus apa, saudara-saudari? Mengalami banyak sengsara. Ya ini Tuhan yang ngomong. Di luar konsep alamiah. Ya. Alamiah saya berpikir, kalau mau masuk ke kerajaan Allah, ya cukup percaya, ya, dibaptis, ya betul ya, saudara-saudari, ini memberi kita jaminan keselamatan. Betul ya, keselamatan itu sekali untuk selamanya. Dan bukan hasil usaha kita. Tetapi, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah sebagai pahala, ya, meraja bersama dia selama 1000 tahun, saya tidak sedang bicara mengenai hidup kekal, tetapi kerajaan di sini adalah kerajaan sebagai pahala, maka kita perlu melewati yang namanya pengujian di dalam hidup kita. Ya, Petrus mengatakan pengujian iman ini seperti api, ya, melewati api. Nah, saudari, ini seringkali menyengsarakan daging kita. Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan, ada standarnya. Betul enggak? Tidak semua orang bisa masuk ke istana raja dengan pakaian yang sembarangan. Ya. Atau bukan tidak semua orang ya. Mau masuk ke gedung Merdeka itu ya, istana presiden, nggak bisa kan ya memakai baju sembarangan. Harus ada dress code-nya, ya. Ada kualifikasinya di istana presiden. Untuk menjadi raja juga ada kualifikasinya. Untuk jadi presiden juga ada kualifikasinya. Dan untuk mencapai kualifikasi itu, syarat itu nggak nyaman bagi orang ya. Dia harus belajar, dia harus membayar banyak harga. Ini kalau kita ngomong hal yang dunia, untuk bisa ada di posisi sana. Dia harus mau diatur, dilatih, ya, kadang didisiplin supaya dia benar-benar bisa menjadi seperti raja, dia bisa menjadi presiden, melewati banyak fase hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tahukah Anda bahwa nasib Anda, ya, Allah rindu Anda dan saya ini menjadi meraja bersama Dia. Tetapi untuk bisa meraja bersama Dia di dalam alam yang rohani dan fisikal, kita nggak bisa nyaman dengan daging kita, nggak cocok. Kerajaan Allah itu nggak cocok dengan kerajaan daging. Sedangkan manusia ini masih hidup di dalam daging. Karena itu Allah ingin mentransfer kita dengan perlahan-lahan melalui kita perlu mengalami banyak sengsara.
Tapi sekali lagi ini bukan sengsara yang konyol ya, saudara-saudari ya. Wah, hidup orang Kristen penuh penderitaan ya dan lain sebagainya, malah tidak menjadi kesaksian, bukan demikian. Tapi sekali lagi, setiap kesusahan Allah izinkan sebenarnya adalah jalan masuk kita, pintu gerbang kita untuk bisa mendapat pahala. Yang kedua, mari kita baca 1 Tesalonika 3 ayat 2 sampai 4. Ayat 2 dulu, mari kita buka mikrofon kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami, Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang iman. Ya, jadi hal kedua, Allah izinkan kesusahan itu adalah supaya kita bisa saling menguatkan hati dan juga saling menasihati di dalam iman. Ya. Orang baru bisa menguatkan orang lain kalau orang itu pernah mengalami itu. Betul nggak ya? Kayak misalkan, mohon maaf ya, saya pernah mengalami kebanjiran rumah saya. Saya tahu susahnya. Maka ketika tetangga saya kebanjiran, saya tahu cara menghiburnya. Kalau saya nggak pernah kebanjiran, terus tetangga saya kebanjiran, saya susah menghiburnya. Yang kedua, kita bisa menguatkan hati orang lain melalui kita terlebih dulu dikuatkan oleh Kristus, ya iman kita dikuatkan. Ayat ketiga, saya bacakan ya, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Wah, jadi ini lebih lagi ya, saudara-saudari. Allah itu menentukan kita untuk mengalami hal-hal itu. Karena itu jangan goyah iman. Ya, kiranya perkataan sehat ministry firman siang hari ini menguatkan iman kita. Bahwa kesusahan-kesusahan yang terjadi hari ini memang ditentukan bagi kita. Bukan untuk mempersulit kita, bukan untuk membuat kita menderita, ya saudari. Bahkan dikatakan sebab juga waktu kami bersama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Sekali lagi, semua itu bukan untuk membuat kita rugi. Justru semua itu supaya kita bisa mendapat keuntungan di dunia yang akan datang, yaitu kita bisa meraja bersama Dia. Saudari, inilah yang disebut proses kehidupan. Allah mengizinkan semuanya itu terjadi, supaya iman kita teruji. Dan inilah kesetiaan Allah. Kalau Allah tidak setia, Allah akan membiarkan kita ya menikmati banyak hal yang duniawi dan bersifat daging, tetapi ketika Dia datang, tidak ada satupun dari kita yang terangkat menjadi pemenang. Allah akan biarkan anak-anaknya berbuat seenaknya, menikmati dunia, apa yang dunia ini tawarkan. Ya, Allah tidak perlu menggunakan pandemi, semua terjadi seperti zaman Lot. Makan, minum, kawin, mengawinkan, ya, bahkan bangun, membangun, ya, banyak pembangunan terjadi. Sampai lupa bahwa ada kehidupan yang kedua. Sampai lupa bahwa ada yang namanya kerajaan 1000 tahun. Kalau Allah tidak setia, Allah akan membiarkan semuanya itu. Ya, Efesus pasal 5 mengatakan banyak orang itu dimabukkan. Ya, orang kalau mabuk itu udah nggak sadar. Yang penting happy. Saudara-saudari, Allah tidak mau anak-anak Tuhan itu yang penting happy. Allah aturkan setiap kesusahan ini supaya iman teruji dan supaya kita sadar. Saya sadar. Anda sadar. Ya, bahwa hidup saya bukan untuk kesenangan jasmani dan daging saya. Hidup saya adalah untuk tadi apa? Kerajaan. Mari kita sadar, ya. Saya minta kita semua baca bersama-sama karena ini adalah perkataan yang sangat baik, ya. Saya ambil dari sebuah buku eksposisi kitab Yeremia, namanya Pelajaran Hayat Yeremia. Saya ambil satu cuplik, dikatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. Kita perlu menyadari bahwa dengan mengizinkan kita mendapat masalah, Allah itu setia dalam tujuannya untuk apa? Mengalihkan kita dari kendala dan membawa kita kembali kepada Dia. Damai sejahtera, keamanan, kesehatan, dan harta milik kita ingin menjadi berhala bagi kita. Tetapi Allah itu setia
menyingkirkan hal ini sehingga kita bisa minum dari Dia sebagai sumber air hidup. Saudari ya, tanpa disadari. Makan, Pak. Tanpa disadari. Oh. Banyak hal dalam hidup kita ini mungkin menjadi berhala. Oh, tunggu dulu, Saudara Moses. Saya nggak pernah punya patung di rumah saya nggak pernah punya lukisan ya berbentuk apapun. Jimat saya nggak ada, Saudara Moses. Ya, saya nggak punya berhala kok dalam hidup saya. Saya ini dari kecil, dari lahir Kristen, dicap, ya, dimeteraikan. Saya nggak pernah itu menyembah itu. Hati-hati, saudari. Berhala bukan hanya yang berbentuk fisik terbuat dari batu atau kayu atau emas. Ya, itu berhala. Tetapi berhala itu juga adalah apapun dan siapapun yang mengalihkan hati kita dari Allah, yang membuat hati kita condong kepada hal itu, apapun itu, atau siapapun itu. Itulah berhala. Saudari, Allah itu begitu setia. Ya, dia cemburu, dia setia, dia tidak mau membiarkan hati manusia, terutama anak-anaknya ini, condong kepada yang lain. Kadang perasaan damai sejahtera, ya, semuanya baik-baik saja, bisa membuat hati condong meninggalkan Allah dan masuk ke dalam perasaan itu. Keamanan, kenyamanan, kesehatan, ya. Ada orang yang karena kesehatannya bela-belain setiap hari Minggu, setiap hari Tuhan, dia treatment kesehatan, ya, dia olahraga, dia mengatakan kan dari Senin sampai Sabtu cukup sibuk bekerja, Minggu saya harus fit, ya, harus olahraga, akhirnya meninggalkan Tuhan. Baginya kesehatannya nomor 1. Betul, kesehatan itu sangat penting. Tapi saudari, betapa banyak orang sudah menjadikan kesehatan sebagai berhala. Banyak orang sudah menjadikan keamanan sebagai berhala. Banyak orang menjadikan lebih-lebih harta mereka sebagai berhala. Saudari, ya, ini perkataan yang tidak mudah. Tapi Allah sengaja atur semuanya ini, ya, untuk apa? Membawa kita beralih dari berhala kita kepada dirinya sendiri. Allah itu setia menyingkirkan hal-hal ini sehingga kita hanya bisa apa? Minum, artinya menikmati dari Dia sebagai sumber air hidup. Saya tidak berharap Tuhan mengambil banyak hal dalam hidup Anda dan saya, saudari. Tapi mari kita sadar, terkadang Tuhan izinkan hal itu terjadi, atau mungkin telah terjadi dalam hidup Anda, itu bukan karena Allah tidak mengasihi Anda, saudari. Allah merenggut mungkin pekerjaan, Allah merenggut kesehatan, ya, mengambilnya, itu bukan karena Allah tidak mengasihi. Justru Allah ingin kita hanya datang kepada Dia. Amin. Wah, ini perkataan yang menguatkan sekaligus menerangi saya, saudara. Ya, ini menegur saya. Seringkali di dalam hidup saya, yang menjadi berhala saya itu adalah anak saya. Saya sangat mengasihi anak saya. Kedua-duanya tentu, ya. Terutama anak yang pertama, ya, karena mungkin dia adalah buah sulung saya, ya. Saya harus didik dia, ya, banyak waktu saya curahkan buat dia dan lain sebagainya. Sampai saya sering lupa menyerahkan dia pada Tuhan. Akhirnya Tuhan aturkan situasi di mana saya tidak bisa berbuat banyak hal lagi. Selain datang kepada Tuhan, menyerahkan anak saya kepada Tuhan. Jadi, saudari, Tuhan atur banyak hal. Sering saya juga bertanya, Tuhan, kenapa kok Engkau izinkan hal ini terjadi pada anak saya? Saya kan melayani Engkau. Saya kan, ya, banyak hal saya berargumen dengan Tuhan. Tapi Allah hanya ingin supaya saya kembali datang kepada Tuhan. Mari kita baca. Saya rasa ini ayat yang terakhir, ya. Kita bisa baca sama-sama Mazmur 36 ayat 9. 2, 3, kita buka mikrofon kita. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Kau memberi, membuat mereka minum dari sungai kesenanganmu. Jadi terjemahan yang tepat dari kata memberi itu adalah membuat, ya, karena di dalam bahasa aslinya dikatakan and you cause them. Engkau menyebabkan mereka, engkau membuat mereka minum. Jadi, saudara, Allah itu bukan hanya mengaturkan kita untuk kenyang di rumahnya.
Tapi Allah tuh membuat kita, mau nggak mau, dia atur situasi, ya Allah membuat kita akhirnya minum dari sungai sukacitamu. Waktu saya dulu sekolah minggu, ya ada lagu pujian anak-anak, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Ya waktu saya nyanyi itu ya saya rasa ya begitu saja ya, nadanya enak dan kata-katanya baik sekali. Tetapi saya baru menyadari waktu membaca ayat ini, sungai sukacita Tuhan itu tidak bisa diambil dengan cara yang murahan. Ini perlu bayar harga. Anda bisa mengambil sungai sukacita Tuhan bukan karena kita mampu, tapi Allah yang membuat kita mau minum. Karena seringkali dagingnya kita ini tidak mau minum sungai sukacita Tuhan. Dagingnya manusia ini mau minumnya adalah kesenangan dari dunia, kenyamanan hidup. Anda boleh jujur dengan diri Anda sendiri, saya juga jujur dengan diri saya sendiri. Banyak hal ya menjadi minuman saya, menjadi berhala saya. Tapi puji Tuhan, Allah mengenyangkan kita dan membuat kita minum dari sungai sukacitanya. Dia atur segala situasi. Bukankah kita sering mendengar ya Roma 8:28 bahwa segala sesuatu ya turut bekerja. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan ini adalah apa? Kita kenyang akan dia, kita dileraikan dahaga kita akan dia. Kita bisa minum dari sungai sukacita itu. Bertambahnya dia di dalam kita, itulah kebaikan. Allah atur segala sesuatu. Ya, dia tahu saya sedikit menyimpang, dia luruskan kembali. Ya. Kayak tanaman itu ya, supaya tumbuhnya tegak, harus dikasih apa itu? Pasak ya, dibatasi. Pembatasan itu tidak enak. Tetapi hasilnya kita bisa bertumbuh ke atas. Seringkali ya saya mau menyimpang ke sana, Tuhan aturkan, ini loh jalanmu, Saudara Moses ya. Tuhan berkata, supaya saya seperti tadi apa? Kawanan domba. Saya mencari minum dari sungai sukacita Tuhan. Hari ini kekuatan kita adalah di dalam Tatapan 3 ayat 21 sampai 23. Ya, ini sekaligus menjadi ayat yang menyimpulkan di dalam kitab Ratapan, ya, kitab di mana penuh dengan tangisan, ya, meratap, ada satu bagian yang sangat baik ditulis oleh Nabi Yeremia. Saya rasa ini yang perlu menjadi perenungan dan juga kekuatan kita sepanjang 1 minggu ke depan untuk menghadapi apa yang dalam tanda kutip kesusahan di dalam hidup kita. Kalau kita mengerjakan Ratapan 3 ayat 21 sampai 23, maka setiap kesusahan-kesusahan itu justru akan mendatangkan kebaikan. Tetapi tanpa Ratapan 3 ayat 21 sampai 23, kesusahan-kesusahan itu mungkin akan menyandung kita dan membuat hati kita ada kepahitan terhadap Tuhan. Karena itu mari kita lihat apa yang dikatakan Ratapan 3 ayat 21 dan 22. Mari kita sama-sama membuka mikrofon, kita baca dengan roh yang kuat. 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Apa itu? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi saudari, kita perlu memperhatikan, kita perlu berharap bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan, rahmat-Nya juga tidak habis. Selalu baru apa? Tiap pagi. Terus dari setiap peristiwa Tuhan atur, tetapi kalau kita tidak punya waktu pagi yang berkualitas dengan Tuhan, maka pengaturan Tuhan akan lewat begitu saja, atau bahkan cenderung membuat kita menjadi tawar di dalam kasih kita terhadap Tuhan. Kita salah paham dengan Tuhan. Kita tersinggung dengan cara Tuhan mengatur hidup kita. Tetapi kalau setiap pagi, ya dikatakan setiap pagi, spesifik, tidak dikatakan tiap siang, tidak dikatakan tiap hari, juga tidak dikatakan tiap minggu, tidak dikatakan tiap bulan, tidak dikatakan tiap tahun, tapi dikatakan tiap pagi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Setiap pagi adalah waktu yang memang Tuhan tentukan bagi anak-anaknya untuk menikmati kasih-Nya yang tidak berkesudahan dan rahmat-Nya yang tidak habis. Lewat pagi hari,
maka Anda kehilangan kesempatan untuk menikmatinya. Karena itu, hidup orang Kristen dimulai di pagi hari. Saudara, ketika kita bisa meluangkan 20-30 menit, kayaknya cukup lama ya, tetapi kalau Anda benar-benar datang kepada Dia, Anda berdoa, Anda menyerukan namanya, Anda bermazmur, Anda mengucap syukur. Ya, saya akhir-akhir ini belajar mengucap syukur 5 menit setiap pagi. Cuma untuk mengucap syukur ya. Dulu mungkin saya pernah bisa lebih lama, tapi akhir-akhir ini saya susah mengucap syukur. 1 minggu ini saya berlatih mengucap syukur 5 menit. Benar-benar saya kasih timer di handphone saya. Itu apa? Apa saja saya ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Pagi ini saya bisa menyerukan nama-Mu. Saya bisa bangun Tuhan. Ya, terus saya ini punya ini ya, saudara-saudara ya, gejala kebotakan ya, keturunan ya. Saya bangun pagi, terima kasih Tuhan, rambut saya masih utuh ya. Kemudian terima kasih Tuhan, saya masih sehat. Banyak hal. Saudara, saya berlatih 5 menit mengucap syukur. Apa saja saya ucapkan syukur. Kemudian saya bernyanyi, saudara ya. Dengan begitu, 1 hari sekalipun banyak hal terjadi ya. Bagi para ibu atau para orang tua yang punya anak kecil ataupun anak yang sedang sekolah online, ini masa-masa yang susah bukan ya? Bukannya tambah mudah sekolah online, ternyata sekolah online itu makin sibuk ya, karena yang sekolah bukan hanya anaknya, tetapi orang tuanya juga ikut menemani sekolah ya. Kadang itu membuat emosi itu sampai ke ubun-ubun. Wah, kalau pagi hari saya tidak dipenuhi dengan kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, waduh, bisa benar-benar emosi ya. Tapi puji Tuhan. Tiap pagi, ya, khususnya waktu hari anak saya sekolah, saya tahu itu hari Senin, Rabu, Jumat ya, anak saya sekolah, saya berdoa, terima kasih untuk hari Senin Tuhan. Saya akan berjumpa dengan 1,5 jam menemani anak saya sekolah. Ya. Saya tahu Tuhan, anak saya akan lari-lari Tuhan. Tapi puji Tuhan ya, dia tidak lari dari rumah, ya. Dia tetap lari di kamar. Jadi banyak hal bisa diperkatakan di Tuhan. Saudari, dengan begini kita punya kekuatan untuk menghadapi satu. Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup firman ini di dalam doa. Nanti saya kembalikan ke pengumuman. Saya rasa ada beberapa hal yang akan diumumkan terkait dengan follow up kita setiap minggu. Juga ada rencana untuk membentuk WA group ya, supaya kita bisa tetap berkomunikasi, bukan hanya seminggu sekali. Yang kalau saudara-saudari ada pertanyaan bisa disalurkan di grup tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas setiap kasih setiamu, makasih di dalam ekonomimu, di dalam rencanamu, Engkau begitu setia, mengaturkan banyak hal, banyak perkara, supaya kami berpaling kembali kepadamu. Ampuni Tuhan, jika seringkali hatiku, hati kami mudah terlena oleh banyak hal dan urusan di luar. Namun terima kasih Engkau setia mengaturkan semuanya, supaya kami berpaling kembali kepadamu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur atas kesempatan siang ini. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan ke Saudara Irfan atau Saudara Hansen. Baik, saudari, terima kasih untuk suplai firman yang dibagikan. Ya, saudari, kita umumkan kembali. Tuhan, Amen. saudara-saudari, sungguh satu firman yang berkati kita.